Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta am basyairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa syirajan munirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, summa asma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. TMTV, Majelis Minang Kepri dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa menemani waktu berbuka puasa kita pada hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmatan serta kesehatan badan untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, tiada yang pantas kita syukuri melainkan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh apa yang Allah larang. Hadirin Majelis Minang Kepri dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas janji-janji Allah kepada manusia di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau beliau berjanji, beliau tak akan pernah mengingkari. Tetapi kalau manusia yang berjanji, janji manusia sehari, 2 hari, 3 hari mungkin masih bisa diingat. Tetapi setahun, 2 tahun yang akan datang, mungkin janji itu telah hilang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa janji Allah yang pasti kepada kita di dalam Al-Quran? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat aku maka aku akan mengingatmu. Mana dalilnya? Allah sebutkan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka ingatlah kamu akanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azkurukum, maka niscaya aku akan ingat kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah, sebanyak apa kita mengingat Allah, maka Allah juga akan sebanyak itu mengingat kita. Kita ingat Allah ketika kita senang, maka Allah juga akan ingat kita ketika kita senang. Dan kita mengingat Allah ketika kita sakit, maka niscaya ketika kita sedang mengalami sakit, maka Allah juga akan mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah di hadapan orang banyak, kita sebut nama Allah, maka nama kita juga akan disebut oleh Allah di depan orang ramai. Dan ketika kita menyebut nama Allah di kegelapan gelap gulita tengah malam dingin yang luar biasa menusuk tulang, maka Allah juga akan mengingat dan menyebut nama kita di waktu itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama, jika engkau mengingat Allah, maka Allah niscaya akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku wala takfurun, dan jangan sampai engkau kufur kepadaku. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini janji Allah yang pertama. Yang kedua, apa janji Allah kepada kita? Janji Allah kepada kita, jika kamu pandai bersyukur kepada nikmatku, maka niscaya akan kutambah. Jika kamu pandai bersyukur, akan kutambah. Dalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ketika Allah memaklumkan, Tuhanmu memaklumkan, apa yang dimaklumkan oleh Allah, la in syakartum,
jika kamu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka niscaya la azidannakum, niscaya akan kutambah, kata Allah. Ini maknanya yang pertama. Kalau seandainya engkau bersyukur kepada Allah, maka syukurmu itu kepada Allah dengan cara apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah ketika dapat nikmat, dan ketika dapat musibah juga nikmat dari bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat musibah, engkau ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka la azidannakum, setiap nikmat yang Allah kasih itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap musibah yang Allah datangkan akan Allah ganti dengan hal-hal yang baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin kita, menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kalau seandainya timbul pertanyaan, Ustadz, kalau kita tak mau bersyukur kepada Allah, bagaimana? Maka Allah jelaskan di dalam surah Luqman, ingat, ketika engkau bersyukur, maka syukurmu itu adalah untuk dirimu. Apa gunanya kamu bersyukur? Supaya rezeki yang Allah berikan kepadamu tadi berkah. Yang kedua, rezeki tadi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya rezeki yang berkah? Rezeki yang berkah adalah walaupun sedikit, tetapi terasa nikmat bagi dirinya dan keluarganya. Apa tanda rezeki yang tak berkah? Walaupun kaya berlimpah ruah hartanya, banyak nikmatnya, banyak uangnya, kesehatannya luar biasa, tetapi dia tak pernah puas. Tanda rezeki tadi tidak berkah dari Allah. Maka Allah suruh kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. Wala in syakartum, dan jika kamu tak pandai bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan, kamu tak mau mengucapkan rasa syukur, dan ketika nikmat itu sudah kamu makan, sudah kamu pakai, kamu tak mau mempergunakan nikmat itu di jalan Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi la syadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apa janji Allah di dalam Al-Qur'an kepada kita? Janji Allah kepada kita dalam Al-Quran, surah Al-Ghafir ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, maka seluruh doa-doamu yang engkau lantunkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya sudah punya doa, banyak doa kepada Allah Ustaz, tetapi kenapa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doamu itu bukan berarti Allah tak mau mengabulkan, dan doa-doamu itu bukan berarti Allah tak mau mendengar. Padahal Allah itu mempunyai sifat as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui apa isi hatimu. Lalu kenapa doa-doa kami belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz? Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, akan mengabulkan doamu itu di waktu yang tepat. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, Allah tak akan memberi apa yang kita minta, tetapi Allah itu sifatnya adalah memberikan apa yang kita butuhkan. Jika engkau minta hari ini kekayaan, tetapi engkau belum diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti engkau belum butuh kekayaan. Lalu apa yang engkau butuh? Melainkan kecukupan. Mana tahu nanti ketika engkau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau akan sombong. Kenapa? Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak manusia itu terjatuh bukan karena batu yang besar, melainkan terjatuhnya karena kerikil-kerikil yang kecil yang ada di depan matanya, tetapi tak nampak oleh penglihatannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah berdoa kepada Allah, teruslah memuji Allah, teruslah berharap kepada Allah, karena tak ada tempat berharap yang paling hebat melainkan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun karya hebatnya karya manusia, ini hari ini kami sedang berada di Marinir. Di belakang saya ini ada sebuah alat berat. Ini adalah senjata pemusnah untuk manusia. Tapi ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, segala ciptaan manusia ini tak ada yang kekal dan abadi. Sekarang kita tengok hanya sekedar pajangan saja, tidak bisa digunakan lagi. Kenapa? Karena mungkin sudah rusak dan lama terletak. Tetapi kekuatan Allah mengalahkan segala-galanya. Yang menciptakan manusia adalah Allah, sedangkan yang menciptakan mesin adalah manusia. Maka berharaplah hanya kepada Allah, mohonlah kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian pidato kita pada hari ini. Semoga bisa berkah menemani hari-hari kita di bulan suci Ramadan.
sebelum memasuki waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ila liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TMTV dan sahabat Islah 2024? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan sekarang kita telah memasuki ibadah puasa di hari yang ke-13. Tetaplah menjaga stamina dan selalu mengkonsumsi vitamin supaya tubuh kita tetap fit saat menjalankan ibadah puasa di hari yang berikutnya. Sekian dari saya. Salam sehat sahabat Islah 2024 dan TMTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa ke-13. Semoga TMTV semakin sukses, semakin jaya, semakin best. TMTV rancak bana. Ayo bergabung di MMK. MMK rancak bana. Ketuanya Hus hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TMTV dimanapun kau berada? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang ke-13. Mudah-mudahan dilancarkan puasa kita, nafas menjadi tasbih, tidur menjadi ibadah. Semoga setiap amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya orang awak yang berada di Kota Batam, ayo segera bergabung bersama kami Majelis Minang Kepri. Majelis Minang Kepri menjalin silaturahmi di mana silaturahmi ini dapat memperpanjang rezeki dan memperpanjang umur. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TMTV. TMTV mantap, makin maju, makin sukses ke depannya. MMK selalu di hati masyarakat Minang kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menjalani puasa yang ke-13. Mudah-mudahan puasa yang ke-13 ini menjadi puasa yang terindah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kultum-kultum tiap sorenya yang ada di TMTV karena akan berguna untuk kehidupan kita ketika kita menjalani puasa. Begitu juga dengan TMTV menyejukkan di hati dan MMK menenangkan di batin kita. Insya Allah TMTV ke depan makin jaya,